Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program This is Talk Show bersama Creative Movement Balikpapan dalam program UMKM Tangguh Bangkit Bersama. Masya Allah, Alhamdulillah kali ini kita akan bertemu, akan ngobrol-ngobrol asik, santai dan yang pastinya luar biasa yang bisa menginspirasi para UMKM yang ada di Kota Balikpapan. Dan kebetulan sekali hari ini kami bersama owner dari salah satu produk ternama di Kota Balikpapan dengan Ibu Devina. Ya, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cuaca Balikpapan saat ini panas dan kadang-kadang hujan. Iya. Tadi Ya alhamdulillah. Kehujanan nih berarti Bu? Enggak juga. Oh enggak juga. Kalau boleh tahu kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa nih Bu? Kesibukan saya saat ini terbagi dua ya. Karena saya selain mengurus bisnis juga saya ibu rumah tangga. Masya Allah. Anak saya 4, masih pada kecil-kecil. Yang terakhir masih bayi. Masih bayi? Umur? Jadi 1 tahun setengah. Masya Allah. Jadi ya masih jadi saya membuat toko ini bagaimana supaya bisa jadi tidak perlu terlalu ditungguin, saya perlu ada di sini gitu loh. Jadi lebih ke monitoringnya dari jarak jauh aja udah cukup bisa. Jadi kontrolnya dari rumah sudah bisa terhandle semuanya Bu ya? Betul. Masya Allah, keren. Bu, gimana sih awalnya Ibu bisa tercetus untuk buka usaha sus ini kalau nggak salah Bu ya? Iya. Tapi susnya ini agak sedikit beda gitu. Sebenarnya nggak ada bedanya juga ya. Isinya kali Bu ya? Mungkin ya setiap orang punya keunggulan masing-masing di produknya. Cuman karena mungkin yang membedakan adalah saya dari kecil itu memang suka banget sus. Saya dulu orang tua saya kami kan Sunda, jadi di Bandung itu ada satu sus namanya Sus Merdeka. Sus Merdeka. Terkenal banget tuh? Iya terkenal banget. Cuman waktu itu kita belum aware ya soal halal haram itu saya belum aware. Jadi pokoknya saya tahu itu enak aja. Dan penilaian saya terhadap sus itu sudah tinggi duluan gitu. Jadi saya nggak bisa makan yang nggak enak gitu kalau sus. Keren. Udah gitu. Ya jadi akhirnya ketika saya membuat sendiri gitu ya, karena keluarga saya juga suka, jadi saya punya patokan yang enak tuh harus kayak gimana gitu. Jadi saya membuat resep, lalu saya modif lagi sampai hasilnya tuh yang saya suka. Betul-betul pas di lidah Ibu dan di keluarga. Kalau saya tuh cenderung saya punya penilaian saya sendiri, di mana saya lebih percaya dengan apa yang saya rasakan gitu. Walaupun mungkin orang lain bisa memberikan pendapat, masukan yang akan saya dengar, tapi pada at the end memang saya memutuskan berdasarkan apa yang menurut saya yakin aja. Kalau kalimat lain tuh yakin itu menggugurkan keraguan-raguan. Iya, tapi kan kalau yakin terus ada fondasinya ya. Kita nggak bisa sembarang yakin berdasarkan feeling aja. Betul. Gitu. Kalau boleh tahu tahun berapa sih Bu untuk mengawali usaha Baras Kitchen? Kalau Baras Kitchen sendiri kalau nggak salah tahun 2016. 2016. Tapi kalau usaha-usaha Ibu sebelumnya ada sih? Sebelumnya 2 tahun sebelumnya itu saya punya namanya Dapur Suswika. Dapur Suswika itu toko online juga, cuman saya waktu itu promotnya dari Twitter ya, dulu belum ada Instagram. Dan nitip-nitip gitu sistemnya. Tapi ketika itu saya kalau nggak salah agak stuck juga. Lalu nggak lama setelah itu saya hamil lalu melahirkan lagi, jadi tidak punya kesempatan untuk terlalu mendalami lagi meneruskan gitu loh, karena ada kesibukan ke anak kan. Iya, keluarga. Lalu setelah anak saya yang terakhir itu udah umur 2 tahun, saya memutuskan kayaknya bikin lagi lucu nih gitu. Apalagi ada beberapa teman kantor suami saya yang bikin dong gitu.
yang dulu enak nih, coba lagi bikin gitu. Akhirnya saya bikin dan anak saya terakhir itu namanya Bara, jadi saya kasih nama Bara gitu. Oh, Baras jadi Kitchen. Baras ini Iya. atas nama atau bukan atas nama ya, tercetus dengan anak ibu yang bernama Bara. Iya, benar. Anak yang berapa nih, Bu? Anak kedua, Anak yang kedua. Oh, Masya Allah. Laki? laki. Laki. Nah, jadi setelah itu saya bikin, ingat banget saya tuh dimulai dari 350.000. Jadi saya terbiasa dengan segala sesuatu itu harus proses ya, nggak bisa langsung jrep gitu. Instan gitu ya. Jadi proses itu dalam arti saya membuat yang terbaik, tapi modal saya tidak saya habiskan dalam satu waktu. Jadi saya harus melihat dulu perkembangan bisnisnya seperti apa, lalu uang dari hasil keuntungan tadi itu diputar lagi. Jadi ya dari 300.000 jadi 600.000 jadi seterusnya karena fokus di perputaran uang. Oh, gitu. Jadi modal awal untuk membuka usaha ini dari modal 300.000. 300.000 berkembang. Seperti Betul. itu, Bu. Masya Allah. Dan itu terfokuskan emang untuk di bisnisnya ini, Bu ya. Iya. Dana tersebut maksudnya. Modal lagi. Iya, lagi, jadi modal, lalu terbeli mixer, terbeli oven. Cuman mungkin saya beruntung karena kebanyakan UMKM lain itu usaha memang untuk kebutuhan sehari-hari ya. Sedangkan saya alhamdulillah suami memiliki pekerjaan yang cukup baik. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari tercover tanpa harus saya mengganggu dari profit dari dana usaha ini ya. Usaha itu. Jadi saya fokuskan untuk itu. Tidak untuk konsumtif juga ya. Karena memang habit kami nggak terlalu konsumtif ya. Jadi apa-apa harus dipikirkan, harus diperhitungkan gitu. Harus ada manfaatnya. Masya Allah, luar biasa Ibu. Untuk varian nih Bu, untuk varian untuk varian susnya sendiri tuh ada berapa macam sih Bu? Awalnya sih cuman vanilla aja, lalu lanjut ke coklat, ke green tea, ke durian, ke Thai tea, ke keju, coklat keju, macam-macam. Oh gitu. Sempat Thai tea minuman gitu Bu? Ya, Thai tea minuman juga ada. Masya Allah, luar biasa. Oke Bu, kalau gitu kita break dulu sebentar. Iya. Ini teman-teman UMKM yang ada di rumah nih masih penasaran ini, ingin tahu lebih lanjut apa sih. Nah, buat teman-teman UMKM yang ada di rumah dan sahabat Kremov yang ada di rumah, kita komersial break terlebih dahulu. Setelah komersial break nanti kita akan kulik lagi seperti apa sih awal mula Baras sampai bisa luar biasa sampai detik ini. Jangan kemana-mana, tetap di This is Talkshow bersama Kreatif Woman Balikpapan. Ini cream puff, dessert dari Prancis. Orang sana menyebutnya choux. Di lidah Indonesia jadi sus. Krimnya enak banget. Beneran deh. Ada yang iseng membawa resepnya ke sini. Dari Paris ke sudut Borneo, Balikpapan tepatnya. Dia adalah Baras Kitchen. Konon, katanya ini yang terenak di sini. Ini Januar, pengendali dapur di Baras Kitchen. Setiap pagi, Januar memastikan produknya lezat dan berkualitas. Saya paling nggak bisa kerja asal-asalan. Semuanya harus sempurna. Dibuat dari bahan-bahan yang fresh dan natural. Telurnya dari peternak lokal yang telurnya segar. Karena telur yang segar itu kunci membuat adonan mengembang sempurna. Maka, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Oke, sahabat Kremov yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Setelah komersial break tadi, kita kembali lagi bersama Ibu yang sangat amat luar biasa ini. Kita akan mengulak dan mengulik sekecil apapun, sekecil mungkin terkait apa yang beliau kerjakan sampai bisa seperti ini. Bu, kembali lagi nih Bu, kalau boleh bertanya, apa sih best seller
produk yang Ibu saat ini gelutin maksudnya? Nah, produknya ya. Yang best sellernya ini apa nih? Mungkin teman-teman UMKM yang ada di rumah nih pengen tahu. Produknya yang jelas cream puff-nya ya. Cream puff. Ya, jadi orang datang biasanya memang karena cari cream puff. Mau saya buat produk lain, sebanyak apapun biasanya ya ujung-ujungnya orang belinya untuk cream puff-nya, bukan karena rotinya, bukan karena ininya. Karena mungkin brand positioning-nya udah kuat banget kali ya di cream puff-nya itu. Ya saya nggak keberatan sih memang karena jualan utama saya memang itu. Oh gitu, lebih ke isinya itu ya. Iya, orang kan punya selera beda-beda ya. Dia mau suka di bagian mananya itu terserah dia gitu. Siap. Jadi cream puff itu yang jadi best sellernya di Baras Kitchen ini Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tantangan berbisnis kue sus ini apa nih Bu? Tantangan terberatnya? Tantangan buat sus dengan tantangan membuat atau mengelola bakery itu dua hal yang berbeda. Kalau membuat sus, menurut saya itu sesuatu yang jauh lebih gampang. Setiap orang bisa belajar. Ada YouTube, tinggal dia kalau misalnya ada kurang apa bahannya tinggal di-adjust aja sesuai dengan kebutuhan dia. Ya. Itu sesuatu yang gampang, trial and error-nya bisa dikontrol. Berbeda dengan ketika kita mengelola bakery. Bakery itu lebih mengelola manusia kan, bukan produk lagi. Jadi ketika saya datang ke sini, yang saya lihat, yang saya kontrol tuh bukan si susnya. Sus adalah sesuatu yang bisa saya lihat sebagai hasil dari apa yang sudah tim kerjakan, dan tim yang kerjakan ini yang dikontrol. Orang yang membuat ini yang dikontrol. Bagaimana kita akhirnya membuat SOP dengan sedemikian ketat. SOP kita cukup banyak sampai kita nerima penghargaan ini nih karena SOP nih. SOP-nya lumayan ketat, mencakup service excellent, mencakup produk, mencakup quality control, mencakup gudang, mencakup bahan baku dan lain sebagainya, termasuk tentang keamanan itu. Kayak gitu. Standar operasionalnya itu mulai dari awal Ibu membangun atau sudah beberapa bulan? Itu berjalannya waktu. Iya, jadi kalau kita memulai sesuatu dengan sempurna dulu, itu nggak jalan-jalan biasanya. Jadi kita harus mulai dulu. Apapun kekurangannya, nanti berjalannya waktu kita benahi satu persatu. Karena kita mengharapkan kesempurnaan di awal itu biasanya terlalu naif dan nggak akan terjadi. Biasanya ujung-ujungnya pasti menjalankan usaha itu adalah orang yang paling sering bangkit ketika dia jatuh. Karena mengelola manusia itu nggak gampang, Mas. Iya benar. Kita apalagi food and beverage ini biasanya terkendala pada tenaga kerja yang datang itu low educated. Jadi tuh dia bukan pendidikan yang tinggi. Sampai-sampai saya merasa bahwa saya udah nggak pendidikan itu tidak menjadi barometer saya untuk memilih manusia gitu untuk bekerja di sini. Karena patokan utama gitu Bu ya? Iya betul. Karena ternyata juga berjalannya waktu saya menyadari bahwa orang dengan pendidikan tinggi dengan orang yang berpendidikan biasa, kalau kerja di UMKM ya kita tidak bicara perusahaan Pertamina, dokter bukan. UMKM yang ketika bekerja pun dia akan memulai sesuatu yang baru lagi gitu. Jadi ujung-ujungnya orang yang mau kerja atau enggak, orang yang bisa menyelesaikan masalah atau tidak, orang yang mau mengikuti sistem atau enggak kayak gitu. Karena kalau saya pribadi, saya orangnya simple. Kalau kamu tidak bisa memberikan ide yang bagus, pemikiran yang bagus, kamu cukup nurut, saya sudah bahagia. Cukup nurut apa yang saya suruh. Mau dia punya basic pendidikan yang bagus di bidang kulineri. Ketika dia datang, menurut saya yang lebih baik begini. Tidak. Kamu datang ke sini, cukup nurut apa yang saya kasih tahu. Kayak gitu itu sudah cukup. Selebihnya nanti ketika berjalannya waktu, ketika kita mendapatkan masalah,
pikiran dan analisa itu kan dibutuhkan. Iya, betul. Nah, kita kadang-kadang butuh sharing juga, butuh brainstorming gitu dari orang-orang yang punya kemampuan untuk analisa kayak gitu. Jadi untuk UMKM itu tidak terpatok dari pendidikan Bu ya. Emang semuanya kembali ke nol lagi baru bisa naik bertahap gitu Bu ya. Iya, bukan berarti pendidikan tuh nggak baik. Oh ya betul. Pendidikan itu semacam kayak bonus lah. Dia membantu bagaimana manusia itu bekerja. Tapi ternyata realitanya orang lulusan S1 dibanding orang lulusan SMA, belum tentu orang lulusan S1 itu memiliki pola pikir lebih baik. Pola pikir loh ya. Iya. Bagaimana dia memecahkan masalah. Memecahkan masalah itu mulai dari mengidentifikasikan masalah, mulai dari mencari informasi, mulai dari mengolah, menganalisa, merunutkan, sampai pada hasilnya adalah ujung yang mau kita capai. Nah, terkadang kan terkendalanya kalau di industri kayak gini, masalah itu kan selalu ada. Pasti. Karena customer menuntut kita sempurna. Iya. Customer mau produk kita selalu bagus, selalu fresh. Customer mau pelayanan kita Maksimal bagus, gitu ya. maksimal, nggak boleh telat. Lebih dari 15 menit udah komplain Iya, gitu kan ya. Sedangkan manusianya ini harus diperketat kan ya. Jadi akhirnya aturan diperketat, lalu sistem monitoringnya diperketat. Walaupun ujung-ujungnya memang costly, emang memakan uang gitu. Karena akhirnya kita butuh leader, butuh tim leader, butuh manajer, butuh supervisor yang di mana jabatan-jabatan leader ini kita desain untuk tidak melakukan pekerjaan tangan supaya dia bisa fokus monitoring. Jadi dia bisa melihat ini pekerjaannya baik, ini pekerjaan baik, dia bisa merangkai benang merahnya itu. Jadi produknya yang ujung-ujungnya dihasilkan adalah produk yang baik. Masya Allah. Jadi controlling kepala-kepalanya ke bawahan, controlling ibu lebih ke manajer-manajernya gitu Bu ya. Iya betul, karena kalau bisnis udah berjalan sekian tahun, kita nggak bicara produk lagi sebetulnya. Kita bicara bagaimana bisnisnya sustain, terus ada dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dan bagaimana caranya adalah dengan menjaga kualitas, menjaga pelayanan, dan itu adalah artinya mengatur manusia. Masya Allah, luar biasa. Bu, kalau untuk tahapan-tahapan produksinya tuh kalau boleh sedikit kami tahu. Tahapan apa? Produksi susnya. untuk pembuatan apa? Iya, pembuatan susnya. Jadi sus ini mungkin banyak yang tidak tahu bahwa sus ini produk yang sangat ribet ya, karena dalam satu produk ada dua yang harus dibuat, yaitu kulitnya dan si flaknya itu. Kalau kulitnya memang butuh tenaga ya, mulai dari membuat adonannya kita buat dalam satu bowl besar, wajan besar, diaduk dengan sangat tenaga sih memang. Kayak dodol gitu modelnya Bu? Aduknya? Enggak, kalau dodol kan intens ya. Iya. Aduk di ininya. Kalau adonan kulitnya ini dia kayak ngadon semen kayaknya. Berat banget gitu dari gini-gini gitu. Dan itu memang butuh tenaga laki-laki. Oh gitu. Lalu kedua bikin flak. Kalau bikin flak lebih mirip kayak bikin dodol kali ya. Oh gitu. Jadi benar-benar aduknya intens. Berarti memang butuh tenaga ekstra nih dua-duanya nih Bu ya, kulit dan isiannya. Iya nih betul. Ya, Dan kita pakai bahan baku yang bagus ya, kayak dari susu kita pakai susu yang bagus, terus telur juga kita pakai peternak lokal dari kilo. Oh gitu. Walaupun kadang ganti-ganti, yang penting fresh sih kalau saya. Berarti ada yang controlling langsung tuh Bu ke lapangan? Kita punya vendor khusus. Oh, sudah ada vendor. Nanti dia akan datang sebelum kita pakai, kita cek dulu satu-satu, kita hitung dan lain-lain kayak gitu. Jadi untuk kulitnya kerjanya keras, untuk isiannya pun kerjanya keras juga ya. Tapi hasilnya luar biasa gitu Bu ya. Ya itu relatif. Masya Allah. Kalau boleh kami tahu untuk setiap harinya tuh bisa menghabiskan berapa banyak nih Bu yang terjual di masyarakat? Ya adalah.
Ada lah Mas. Ada lah Bu ya, masih. Alhamdulillah cukup menghidupi 30 karyawan. Oh 30? Iya. 30 karyawan kita saat ini Bu. Betul. Itu Ikhwan Ahwat atau Iya, bervariasi. Variasi. Kalau untuk di bagian produksi rata-rata laki-laki ya, karena Laki-laki. memang banyak makan tenaga ya. Kalau untuk bagian packing cewek, sebenarnya kita nggak menutup dia harus gendernya harus gimana. Hah? Cuman laki-laki itu entah kenapa sangat sulit sekali mendapatkan laki-laki yang punya pembawaan untuk melayani dengan bagus. Jadi dia sering kali itu kaku. Aku ya betul. Beda sama Perempuan, perempuan yang memang lebih luwes gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu untuk pembuatan tadi adonan kulit itu Bu ya, itu kan menggunakan tepung gitu Bu ya. Itu berapa kilo tuh kalau sehari itu Bu? Saya lupa berapa kilo sih. Karungan kayaknya. Banyak kilo lah. Banyak banget, banyak kilo. Karungan. kilometer 10 boleh. Iya. Jadi untuk karyawan sendiri tadi kurang lebih ada 30 Bu ya. Iya, kurang lebih ada 30. 30. Nah, kalau untuk outletnya sendiri nih Bu, di Balikpapan ini ada berapa outletnya? Kalau pusatnya satu di Balikpapan Baru, ada cabang di Iwok, di Balikpapan Center di BC, sama di depan Hotel Budiman. Oh, depan Hotel Budiman. Iya, betul. Iya. Nanti insya Allah dalam waktu dekat kita akan bangun di bandara. Bandara? Jadi dekat pintu keberangkatan, Hah? dekat arah check-in Mas. Check-in. Berarti saat ini masih ada 3 outlet tuh ya untuk branch-nya, Iya. untuk yang di luar Di utama luar. ya, mau 4. mau 4 yang di bandara nanti. Tadi di Gunung Sari Bu ya. Iya, di Yang Gunung di Sari. dekat Hotel Budiman, kemudian di BC, Iya, betul. BC sama di Iwok. Iwok nih Bu ya. Dan insya Allah nanti di bandara. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Tapi terfokus semua sentralnya di Balikpapan Baru. Iya, kitchen-nya Kitchen-nya di sini. Jadi kitchen-nya di sini. untuk Jadi, produksi semuanya di sini baru Iya. di drop ke masing-masing kan Bu ya. Betul. Siap. Oke teman-teman Creative Movement, sahabat-sahabat Creative Movement yang dirahmati Allah, Masya Allah, begitu luar biasanya Ibu tadi sudah menjelaskan dari awal mula bagaimana sih untuk bisa menjadikan karyawan beliau itu benar-benar mengikuti standar operasional dari Baras Kitchen sendiri. Kalau misalnya beliau tadi menyampaikan, saya lebih senang kalau misalnya ente atau kamu ngikutin apa yang sudah Anda perintahkan gitu tuh. Jadi lebih memudahkan dalam mengontrol dalam pekerjaan. Masya Allah. Oke teman-teman atau sahabat-sahabat Creative Movement yang dirahmati Allah, kita komersial break dulu. Nanti setelah komersial break berikut ini kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di This is Talk Show bersama Creative Movement Balikpapan. Assalamualaikum, kenalin saya Devina, owner Baras Kitchen. Awalnya saya memang hobi banget baking ya. Entah kenapa, proses pembuatan kue yang tricky justru bikin saya takjub. Sampai setiap hari yang saya bicarakan sama suami saya ya tentang itu. Dan memang, cream puff atau orang yang lebih kenal dengan kue sus, ini jenis pastry yang cukup sulit dibuat. Saya punya anak kecil, jadi kue-kue yang saya buat harus aman dimakan sama mereka. Dan merekalah customer awal Baras Kitchen. Setelah setahun berjualan online di rumah, akhirnya Baras buka toko pertama di Balikpapan Baru. Di sini kami mulai belajar lagi tentang pengelolaan toko secara lebih profesional dan islami. Standar pelayanan kami berpacu pada review customer. Setiap kritik dan saran kami sikapi bijak dan semangat untuk memperbaiki diri. Alhamdulillah, semangat itu kami jaga hingga sekarang. Kesininya, Baras Kitchen mendapat banyak sekali tawaran kerja sama bisnis. Manajemen toko yang profesional lah yang menjadi pertimbangan mereka selain produk Baras itu sendiri. Dan Alhamdulillah, niat baik kami dalam pengembangan pengelolaan toko disambut baik oleh masyarakat. Selain itu, Baras memiliki 4 toko yang tersebar di Balikpapan dan Samarinda, dan insya Allah dalam waktu dekat akan bertambah lagi. Selama saya bekerja di Baras, banyak hal yang saya pelajari, mulai bekerja dengan hati dan selalu memberikan yang terbaik.
Kami memulai produksi di pagi hari, habis subuh, dan kami selalu memulai dengan basmalah. Di Baras, kami menggunakan bahan yang gak setengah-setengah. Ya, bisa dibilang grade premium lah. Kami juga selalu menjaga kebersihan dan kehigienisan produk-produk Baras. Semata-mata, semua itu kami lakukan untuk kepuasan konsumen. Saya kenal Pak Baras udah lama sih, udah beberapa tahun yang lalu. Awal coba, Masya Allah, enak banget. Rasanya gimana ya? Nggak bisa diungkapin deh. Mungkin karena prosesnya bersih dan bahan bakunya halal. Saya sering beli oleh-oleh untuk kerabat atau keluarga saya. Seneng sih akhirnya Baras Kitchen buka di Samarinda. Terus di Samarinda ini kan cuman Baras Kitchen aja yang jualan krim puff. Kita tahu Mas, memang Baras Kitchen di Balikpapan itu udah banyak yang kenal. Rasanya itu Mas enak banget, terus juga prosesnya sangat bersih. Kalau saya suka makan krim puff itu suka rebutan sama anak-anak. Pokoknya untuk Baras Kitchen sukses terus. Oke, kembali lagi dalam program This is Talkshow bersama Creative Movement Balikpapan di sesi UMKM saat ini bersama Baras Kitchen Balikpapan. Kita masuk ke sesi-sesi akhir ini, tapi ini sesi-sesi yang luar biasa yang kita nanti-nanti. Bu, kalau boleh tahu support system Ibu untuk bisa membesarkan atau menjadikan Baras Kitchen ini luar biasa ini siapa sih Bu? Sosok yang luar biasa yang mendukung Ibu. Pertama yang jelas kita harus punya motivasi dari diri kita sendiri. Dari diri sendiri. Jadi saya bukan orang yang punya bakat yang spesifik gitu. Termasuk membuat kue, membuat pokoknya produk-produk kuliner. Saya tidak berbakat, saya tidak bisa menghias, saya tidak bisa ini. Saya yakin pada satu produk, maka saya punya obsesi terhadap produk itu agar produk itu bisa scale up, bisa berada di mana-mana, bisa menghasilkan juga, bisa bermanfaat ke orang, bisa menghasilkan tenaga kerja, itu kan manfaat juga. Betul. Ya, jadi optimis dan motivasi dari diri sendiri itu yang paling penting sebetulnya. Karena itu yang bisa kita kontrol. Ketika kita bicara support system, maka itu tidak bisa kita kontrol. Mau support sistemnya bagus, mau support sistemnya baik, tapi ya kita ujung-ujungnya nggak bisa kontrol itu. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin walaupun kita beralasan saya tidak punya support system yang bagus untuk mengembangkan bisnis saya, saya tidak bisa menunjukkan bakat saya karena support system saya buruk. Menurut saya itu hanya alasan yang dibuat-buat agar dia melegitimasi kesalahan dia sendiri gitu. Intinya kegagalan dia sebenarnya adalah dalam pikiran dia gitu. Berawal dari pikiran dia. Tapi tentu saja berjalannya waktu kita memiliki orang yang punya visi yang sama dengan kita, yang punya motivasi yang sama dan cara berpikir yang sama, bahwa kita harus objektif menilai sesuatu, tidak bisa subjektif gitu loh. Apa-apa kita nggak bisa berdasarkan aduh nggak enak, aduh kayaknya begini, nggak bisa. Kita harus angkanya berapa, kenapa kamu melakukan ini, apa tujuannya harus di set dulu. Dan orang yang paling memahami saya adalah ya suami saya sendiri sebetulnya. Masya Allah. Nah, saya punya beberapa kawan yang punya usaha juga. Dan kebanyakan kendala mereka itu, kenapa sih kamu udah lama banget bisnis gitu ya, saya tanya. Tapi kenapa kamu kok nggak grow gitu? Ya soalnya aku nggak sempet, soalnya aku masih ngurus anak, soalnya loh kamu kan punya suami kamu kayak gini-gini bisa bantu. Aduh dia mah nggak mau, pokoknya suaminya selalu beralasan itu bukan passion saya. Gitu. Jadi itu menurut saya alasan juga yang dibuat-buat, karena passion itu bagi saya adalah sesuatu yang kita sudah antisipasi untuk keadaan yang mungkin tidak nyaman akan kita lakukan. Jadi kita mau melakukan sesuatu yang tidak nyaman untuk target pada passion itu.
Jadi passion itu justru tidak boleh dijadikan alasan untuk mundur, karena ketika kita sudah passion, jadi ya kita harus terus maju Maju ke depan. gitu. Gitu. Ini berarti suami Jadi sangat intinya- mendukung banget nih. Iya, suami sangat mendukung, terutama di bagian kayak menata keuangan ya, Gitu. finansial. Oh, basicnya emang dari keuangan atau? Suami saya engineer di sebuah perusahaan swasta. Dulu swasta asing, sekarang jadi BUMN. Nah, jadi dia basically punya pemikiran yang sistematis ya, khas insinyur lah. Jadi membantu di bagian itu. Jadi untuk membesarkan usaha ini memang tidak punya visi dan misi yang sama. Iya. Gitu ya. Style kita juga kurang lebih mirip. Jadi kita sama masing-masing tidak mau saling merepotkan gitu loh. Jadi apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Jadi bagi-bagi kerjaan juga. Nah gitu guys. Baras Kitchen ini sebenarnya dari awal tujuan saya jualan adalah untuk membantu saudara saya yang kebetulan ketika itu sedang habis di PHK, suaminya di PHK lalu tidak jadi jobless lah gitu, sedangkan anaknya 4 gitu. Nah dari situ saya agak sedih juga waktu itu karena kebetulan dekat sekali, jadi dalam setiap profit yang didapatkan oleh Baras sebetulnya mengalir itu ke keluarga-keluarga yang tidak mampu, tidak hanya beliau gitu. Jadi saya melihat sebenarnya selama 5 dan mau 6 tahunnya Baras ini bukan karena kehebatan Baras, tapi karena memang mungkin doa-doa mereka, lalu Allah berikan. Jadi kita punya alasan ke Allah untuk selalu menghidupkan Baras gitu. Jadi Allah tuh punya alasan untuk membuat kita tuh sustain gitu. Karena kita, ya Allah, kalau misalnya Baras nanti ini gimana gitu. Walaupun memang rezeki darimu, tapi kan kami mau kalau menjadi bagian dari itu kayak gitu. Masya Allah, ingin membahagiakan banyak orang. Masya Allah, luar biasa. Nanti ada rencana nggak sih Bu, ingin membuka cabang-cabang atau outlet di luar Balikpapan? Karena ini kayaknya masih terfokus di kota Balikpapan aja nih Bu. Iya, jadi pas sebelum pandemi itu memang kita lagi buka kemitraan. Kita buka open untuk franchise ya, walaupun belum resmi franchise, tapi kita sedang menjajaki itu. Hanya saja waktu itu tiba-tiba COVID, jadi terhentilah itu. Walaupun permintaan sudah banyak banget ya masuk ke email kami, dan kita sudah beberapa kali juga interview dengan beberapa yang tertarik untuk berinvestasi ke kita berupa waralaba. Cuman kita masih berpikir untuk kita hold dulu, kita benahi dulu sistem yang ada, kita kita settlekan dulu timnya, karena waktu itu timnya juga gonta-ganti gitu, bahkan sampai sekarang. Sedangkan tim yang kuat itu dibutuhkan banget gitu untuk menjalankan bisnis itu. Karena yang dibikin bukan sus lagi sebenarnya. yang dilakukan adalah mengelola manusianya. Iya betul. Nah, bicara pandemi tadi Bu, 2 tahun ke belakang kemarin kan luar biasa pandemi ini Bu ya, gitu. Ada nggak dampak spesial atau dampak khususnya nih? Kalau dampak sih pasti ada Barasnya. ya, pasti ada sedikit banyak. Apalagi ketika awal-awal COVID itu saya strict banget untuk prokes banget gitu ya. Betul. Bahkan kita nutup toko itu dengan inisiatif sendiri itu selama hampir 1 bulan. 1 bulan nggak ada produksi apa-apa? Awalnya 2 minggu tidak produksi apa-apa, tapi kesininya kita mulai online aja, yang kayak ojol kayak gitu, pesan antar lah kayak begitu. Lalu waktu itu juga kalau nggak salah mau Lebaran ya, jadi ada pengeluaran yang kita harus gimana nih supaya THR, supaya gaji tetap berjalan. Jadi kita tetap untuk nge-push lagi penjualan via online, terutama untuk Gojek, untuk sekarang ada Tokopedia juga. Jadi digenjotnya di situ. Jadi memang sebenarnya salah satu faktor terpenting dalam bisnis UMKM kemajuannya itu Gojek sih sebenarnya. Gojek, ojek online ya? Iya, ojek online. GoFood-nya itu meskipun memang tidak sempurna banget karena ada
ada pungutan lagi dari Iya. Gojek kan sebetulnya. Cuman sebetulnya itu membantu untuk menambah omset. Karena kita misalnya kita berjualan online dengan media sosial, terus kita gimana ngirimnya, gimana bayarnya. Betul. Jadi e-commerce atau penjualan online itu harus dikawinkan dengan kurir pengantaran Iya. dan harus dikawinkan dengan sistem pembayaran. Dan Gojek benar-benar mengakomodasi itu semua. Itu semua betul. Salah satunya. Cuman di sisi lain juga adanya influencer di Balikpapan, adanya customer yang loyal, yang ketika beli itu dia ngepost, nge-mention, lalu kita mention lagi. Jadi informasi tentang Baras itu terus mengalir, nggak putus-putus kayak begitu. Masya Allah, luar biasa. Apa sih namanya? Ngacau kan ini. Iya. Terakhir nih Bu, kamu kalau boleh dapat masukan dari Ibu untuk sobat-sobat kreatif movement yang ada di luar sana, tips suksesnya Ibu mungkin bisa disampaikan kepada penggiat-penggiat UMKM yang ada di Sukses ya. Iya, tim sukses. Sebenarnya Tips sukses. dibilang sukses banget juga belum ya. Kita juga masih dalam progress lah. Kita masih belajar, masih jatuh bangun, masih ya belajar lah intinya. Cuman satu hal yang mungkin yang sudah saya lewati, tapi masih belum dilewati oleh teman-teman UMKM lainnya, yaitu pengelolaan bisnis nih. Bagaimana bahwa berjualan, berdagang, itu jangan hanya berhenti pada membuat produknya aja. Kita harus bisa mengelola uangnya, kita harus bisa mempromosikannya, kita harus bisa menjaga kualitasnya dengan strike gitu. Karena kalau terutama untuk F&B ya, makanan itu kualitas nomor satu. Sekali orang kecewa, orang nggak akan beli lagi. Ya. Makanya bahkan ketika kan ada masa di mana kita belajar bikin kue, produknya gagal. Saya mau nggak mau saya buang. Memang akan terlihat mubazir. Saya buang. Bagaimanapun juga, saya nggak mau mengecewakan customer saya karena mungkin nilainya terlihat besar di mata saya saat ini yang saya buang itu. Tapi sebetulnya potensi untuk membuat itu usaha saya menjadi lebih rugi sebetulnya tetap besar. Jadi daripada saya membuat potensi kerugian itu tetap ada, lebih baik saya buang aja yang produk-produk kayak begitu. Terus, tapi yang paling penting sebetulnya di antara itu semua, karena membuat produk itu sebetulnya sangat gampang, yang kebanyakan bisnis-bisnis UMKM itu paling sulit adalah mengelola keuangan. Jadi pertama harus memisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Kalau saya pribadi, dulu sistemnya adalah penggajian. Saya digaji berdasarkan profitnya yang sudah saya dapat. Jadi kalau saya berdasarkan persentase gitu ya. Karena kalau nggak dipisah, itu uang kita dengan ngambil dengan seenaknya. Kita harus hitung dengan benar. Kita harus punya COGS gitu ya. Seberapa besar kita mau ambil untung dari keseluruhan modal bahan baku. Nah, jadi kita punya aturan yang jelas terhadap uang yang keluar dan nanti berapa yang akan kita dapatkan dan bisa kita manfaatkan. Itu jadi, pengelolaan uang sih penting banget. Jadi tips luar biasanya Ibu ini lebih ke pengelolaan keuangan Bu ya. Betul. Dan harus selain itu juga harus tahan banting ya, karena entrepreneur itu sebenarnya hanya tentang mentality aja sih. Karena kita menghadapi pasar yang dinamis, yang nggak pasti, terus kita menghadapi manusia-manusia yang mungkin terkadang tidak suka dengan kita, tidak suka dengan cara kita melakukan sesuatu, dan kita akan di-challenge, akan dilawan gitu. Yang pada akhirnya mungkin kita akan berpikir bahwa apakah ini yang membuat saya bahagia atau tidak gitu. Tapi kita harus tahu bahwa tujuan kita tuh apa. Kita mau bisnis ini menjadi besar, maka terkadang kita harus menyingkirkan hal-hal yang tidak terlalu penting. Terkadang ada masa di mana kita ada hubungan kita terhadap orang lain, ketika orang lain itu menghalangi jalan kita, membuat
usaha kita jadi merugi, kita harus singkirkan itu, meskipun itu terkadang menyakitkan di awal gitu. Masya Allah. Jadi Karena saya punya banyak pengalaman kayak awalnya saya bekerja dengan teman, lalu akhirnya karena teman menjadi tidak objektif, jadi merasa bahwa saya harus dispesialkan dan lain-lain. Sedangkan saya harus sangat objektif menilai sesuatu. Jadi kadang-kadang ada slack di situ. Yang tadinya bahasanya bahasa teman menjadi bahasa profesional, akhirnya jadi kacau. luar biasa. Jadi tipsnya buat teman-teman UMKM yang ada di rumah dan sobat Kremov yang ada di rumah, lebih ke pengelolaan keuangan sama mental nih Bu, ya. Oh, benar banget. Jadi kalau keuangan kita sudah baik, bisa memisah atau memilah mana sih yang jadi modal, terus mana sih yang bisa kita konsumsi gitu kan, itu mungkin arahnya lebih jelas untuk perkembangan bisnis dan usaha kita. Plus ditambah lagi mental kita siap nggak nih menghadapi kompetitor-kompetitor kita atau menghadapi naik turunnya usaha di usaha UMKM ini Bu ya. Kalau mental kita nggak kuat, ya bisa jadi kita malah turun, atau kalau mental kita kuat bisa naik dan sukses seperti apa yang bisa dirasakan oleh Baras Kitchen. Masya Allah, luar biasa. Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sama-sama. Beliau ini sangat amat luar biasa dengan kesibukan beliau, tapi beliau bisa menyempatkan waktu untuk bisa sharing kepada kita terkait apa sih Baras Kitchen dari awal hingga bisa sampai detik ini, se-struggle ini, sekuat ini. Tadi beliau sudah mengupas tuntas terkait Baras Kitchen, tapi insya Allah nanti kita akan bertemu di sesi-sesi yang lain nih Bu, terkait UMKM. Terus pantengin channel YouTube Creative Movement Balikpapan. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Jangan lupa loncengnya juga di tombol dipencet untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Creative Movement, khususnya di program This is Talkshow UMKM Kota Balikpapan. Baik Ibu, jazakillah khair katsir. Terima kasih banyak atas semuanya ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala dan ladang kebaikan buat kita semua. Dan semoga Baras Kitchen juga terus maju berkembang untuk bisa melebarkan sayapnya ke nasional mungkin Bu ya. Amin. Sobat Kreatif Movement, kita bertemu dalam program This is Talkshow episode yang selanjutnya. Kami atas nama Thahirullah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.